Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Kira. Terus siapa lagi? Puput. Puput. Sakit atau izin kemana tadi? Sakit. Coba saya absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Nurdin Yasin. Alfian Ainul Yakin. Bilqis Adila. Cira Anindya Alisa izin. Sakit tadi ya. Fatih Riwandana Maheswara. Haiwah Konita. Hanum Dinar Mashabi. Hidayatullah Syarif. Hafifah. Enggak masuk Sadir. Hansa. Lain. Messi. Fatan Zafran. Mawar tadi sakit. Rifki Naufal Zaidan. Willis Pradipta. Muhammad Adam Al-Fatih. Muhammad Ali Rizki. Muhammad Nur Ramdhani. Muhammad Oktavino Asyikaf. Naura Sifa Azhara. Nur Aini hadir kok Hadi. Nur Aini hadir. Safia Hansa Azhara. Wulan Dwi Ramadhani. Ya, sebelum berdoa kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sembuh dan kembali belajar sama kita bersama-sama. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam belajar, diberikan ilmu manfaat dan barokah. Saya minta tolong Mas Ramdhani untuk maju ke depan memimpin doa. Sebentar. Ini kok molor kenapa, Ram? Terapi ya. Siap? Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, tadi kita sudah berdoa. Kita baca dulu kebiasaan kitab akhlaknya Hidayatul Muta'alim. Dibuka halaman 35. Saya minta tolong kepada Mas Fatih untuk maju ke depan. Sini, Mas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Harus selalu semangat menuntut ilmu, harus benar-benar rajin dan tekun, penuh semangat, bersungguh-sungguh secara terus-menerus dan mempunyai minat dan cita-cita yang kuat. Dasarnya labudda min jidda wa min muwaddoda litalibil ilma wa min mulazamat. Wong kang nuntut ilmu wajib temenanan, rajin tekun semangat terus-terusan, bersungguh-sungguh maka sukses. Dasarnya membawa bersai'a wajada mangkoro al-baba walaja kang amrih perkara kanthi kemenanan, perkara kanthi sejati nemu tenan, kang nata lawang perkara kanthi sejo, harus maju monggo nemu kanthi sejo. Sukses diawali dengan penuh kepayahan, dengan kadar susah payahmu maka pasti sukses dan berhasil cita-citamu. Dasarnya biqadri ma anta fa'andai tabi tanalu ma anta tamannai tabi kanthi kadar sayang kangelanmu taman bakal memperoleh cita-citamu. Allahul Azim. Terima kasih. Anak-anak, tadi berangkat naik apa? Sepeda. Ada yang jalan kaki? Sepeda, jalan kaki. Ada yang diantar orang tuanya? Ada yang naik sepeda listrik? Nah, ada naik sepeda listrik, tapi ya bahaya, jangan itu ya, hati-hati tetap ya. Kalau sepeda yang dikayuh biasanya, itu bisa bergerak sendiri atau tidak? Tidak kan? Cara bergeraknya bagaimana? Harus dikayuh. Gak mungkin toh? Sepeda, ayo bergerak. Kan nggak mungkin. Harus dengan tenaga. Terus yang berjalan kira-kira bisa jalan sendiri kalau tenang gini? Tidak. Caranya bagaimana? Saya punya permainan dulu. Siapa ini yang mau maju ke depan siapa? Ya, Bilqis. Dua orang. Bilqis sama siapa? Silakan. Ya, nah ini maju. Bilqis ke sini. Ini di sini. Bilqis silahkan ambil bagaimana caranya bola ini pindah ke Aini. Ya diambil. Mundur. Kalau sedikit jauh nggak apa-apa. Caranya pindah ke Aini bagaimana? Pakai tenaga dalam atau dilempar? Coba tangkap. Nah, caranya bola ini pindah ke Bilqis. Dilempar, coba dilempar. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Terus saya punya kotak ini namanya. Ini di sini bisa bergerak enggak? Enggak ya. Caranya biar bergerak bagaimana? Diambil gini. Kalau berjalan gimana caranya? Digeser, kayak gini ya. Digeser, dorong, atau ini dibuat miring gini. Nah, ini nanti bisa bergerak. Coba ke depan, yang laki-laki gantian. Yang laki-laki, 2 orang. Ya, Ali Rizky, silahkan maju ke depan. 2 orang, sama siapa? Willis atau Jidan? Jidan, yes, gak apa-apa. Ayo Lis. Nah,
Tolong pindahkan meja ini. Geser ke mejanya Zidan. Nah. Nah, itu pakai apa mindahnya? Pakai tangan, betul. Tadi kamu seret atau kamu angkat? Seret. Coba diangkat, diangkat. Nah, pindah sini lagi. Nah, lepaskan. Nah, lebih mudah mana? Hah? Diangkat atau diseret? Ini diseret, ini diangkat. Tapi ada yang lebih mudah lagi enggak cara memindahkan ini? Dikasih apa kira-kira ben gampang? Dikasih apa? Ben gampang mundai. Dikasih apa? Sing bunder itu biasanya apa itu? Ayo. Roda. Roda. Misalkan bawahnya ini dikasih roda, kira-kira mudah atau enggak gesernya? Lebih mudah ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk semangat. Ya, sebelum belajar mulai, kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah berpagaraku. Di sanalah aku berdiri, jangan dirimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangsa jiwa, bangsa berjuang untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Coba saya kondisikan dulu. Alatnya apa itu? Seragamnya udah lengkap. Lah ini kok belum nggak bawa sapu, ini di mana? Ikat pinggangnya di mana? Hah? Hilang? Hilang di pondok? Nanti besok beli ya. Udah rapi semuanya? Nah, ini juga nggak pakai sapu. Pakai. Nah, udah rapi semuanya. Udah siap belajar? Nah. Nggak pakai topi? Ya besok harus bawa. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja coba? Pelajaran IPA sebelumnya? Enggak gaya. Apa? Pelajaran IPA sebelumnya? Tumbuhan dan tanaman, terus fungsi tumbuhan dan tanaman itu yang bab awalnya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mengenai gaya di sekitar kita.
Tadi kan sudah dipraktekkan siapa tadi? Ramdhani, teman-teman kita sudah praktekkan. Tujuan pembelajarannya agar kalian bisa mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Terus selanjutnya agar memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari. Tujuannya apa? Kita biar tahu seperti tadi manfaatnya bola agar bisa berpindah itu bagaimana. Terus meja ini agar berpindah bagaimana. Nah, ini tentunya gaya ini bermanfaat untuk kehidupan manusia sehari-hari. Silakan siapkan alat tulis dan bukunya untuk nanti digunakan untuk mencatat keterangan yang penting. Sudah siap? Sudah siap? Ya. Sudah siap? Perhatikan semuanya ke depan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang apa tadi? Gaya. Termasuk bentuk gaya itu apa saja, hubungan gaya dan gerak, pengaruh gaya pada benda seperti tadi. Benda kalau kamu lempar itu bergerak, caranya memberhentikan benda itu bagaimana dengan cara ditangkap atau diapakan. Terus bentuk gaya itu ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya mesin, gaya gravitasi. Untuk hari ini kita belajar gaya otot dan gaya gesek. Nah, silakan ditonton videonya. Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Bentar, maaf ada gangguan. Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Suatu gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Nah, itu contoh gaya otot. Gaya yang menggunakan otot. Otot kaki dan otot tubuh berkontraksi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan. Saat mendorong, otot lengan dan bahu berkontraksi untuk mendorong benda tersebut. Saat menyapu atau menekan lantai, otot lengan, punggung, dan kaki berkontraksi untuk mendorong alat kebersihan tersebut ke depan dan ke belakang. Saat mengangkat beban, otot lengan berkontraksi untuk mengangkat dan mengendalikan beban tersebut. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek dapat mempengaruhi cara benda-benda bergerak
dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan Nah, itu sehari-hari. contoh gaya gesek. Tadi dicontohkan teman kalian menggeser meja. Gaya gesek antara sol dan pembukaan tangan memungkinkan kita dapat menjaga Itu keseimbangan gaya gesek ban mobil dan jalan itu sepeda, bannya itu ban dan jalan. Terus sepatu dengan jalan juga. Dan cakram pada sepeda untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan. Sisi miring sering digunakan saat memindahkan barang untuk mempermudah pemuatan dan pembongkaran barang. Saat mendorong benda, terdapat gaya gesek yang bekerja sebagai gaya tindakan lawan terhadap arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ini adalah hasil dari interaksi antara permukaan benda yang didorong dan benda itu sendiri. Pada mobil, saat menggunakan rem mobil, terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada mobil untuk Diperhatikan. menghentikan pergerakan roda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap konstan, baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang bertindak padanya. Sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Apa tadi gaya? Gaya adalah dorongan, betul? Atau tarikan yang bisa mengubah posisi benda. Bisa. Ada lagi yang mau menjawab? Apa itu gaya? Ada apa? Gaya adalah suatu gesekan yang dihasilkan benda. Gesekan yang Dihasilkan otot dihasilkan dan benda. Nggak apa-apa, tapi kurang tepat, tapi nggak apa-apa ya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang bisa mengubah atau menggerakkan suatu benda. Selanjutnya, jadi tadi sudah diterangkan gaya ini kalau meluncur terus nggak ada yang menghambat ya, nggak ada yang nangkap. Misalkan jatuh dari atas nggak ada yang menahan gini, ini akan terus bergerak tanpa berhenti. Tapi kalau ada gaya dia akan berhenti. Contohnya seperti ini, terus dia berhenti. Tapi kalau nggak ada yang menghalang-halangi, dia akan terus meluncur. Terus ini juga ada caranya agar ini bisa mudah untuk digeser, seperti ada caranya. Ini namanya memperbesar gaya gesek. Caranya permukaan ini harus kasar. Jadi misalkan ini, nah ini kasar. Tapi kalau bola langsung meluncur atau mana tadi bolanya? Nah, coba ini, bolanya ya langsung meluncur. Kenapa kok bola langsung meluncur? Nah, karena bentuknya yang bulat bisa. Kalau ini karena permukaan ini kasar. Tapi kalau di lantai mungkin bisa meluncur ya. Kalau di ini kan ini kasar. Jadinya meluncurnya lebih cepat ke bola. Terus cara memperbesar gaya gesek dan cara memperkecil bagaimana saja kita simak. Nah, ini contohnya. Sepatu yang kalian pakai kan digunakan untuk di mana itu? Untuk sekolah atau jalan-jalan umum. Kira-kira kalau kalian berlari main bola pakai ini di lapangan rumput, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Nggak kesandung. Kira-kira kepleset nggak? Pleset. Makanya ini sepatu yang ada di sepatu bola itu dibuat ada poolnya yang seperti paku itu. Agar apa? Biar tujuannya ketika dia bermain bola tidak mudah
terpleset. Sepatu futsal beda lagi. Kalau sepatu futsal kan dibuat untuk di lantai yang keras. Kalau ini kan di lantai tanah. Sepatu futsal itu seperti biasa seperti ini. Nah, ini jalan cor. Biasanya kan dibuat garis-garis itu. Tujuannya apa? Nah, misalkan pada waktu hujan itu kena air tidak mudah terpeleset, untuk yang berkendara akan lebih aman. Tapi kalau dibuat mulus kayak keramik misalkan Jidan, saya kan orang kaya, saya akan keramik jalannya. Nah, kira-kira yang terjadi bagaimana? Bahaya atau aman? Bahaya dong. Karena apa? Permukaannya licin. Nah, sekarang ban. Ban kenapa dibuat seperti ini? Ini cara untuk memperbesar gaya gesek. Biar tidak selip ban nih. Terus ini apa, Cang? Hah? Sepatu yang untuk berjalan di salju. Kenapa dibuat seperti ini? Agar bisa berjalan. Kalau nggak pakai seperti itu, kalian pernah berjalan di lumpur, tanah yang teksturnya seperti di sawah, itu yang terjadi apa? Terus itu diangkat-angkat ini kan, mendelep kan. Nah, ini sama. Kalau berjalan di salju biasanya kalau sepatu biasa itu akan sama mendelep, kesulitan untuk berjalannya. Makanya sepatunya dibuat seperti kayak ada sesuatu yang lebar di atas sepatunya. Itu cara memperbesar gaya gesek. Terus cara memperkecilnya bagaimana? Nah, ini tadi yang dipraktekkan Bilis sama Ali. Tadi kan menggeser meja. Jawabannya Ali Rizky betul. Kalau ini nggak ada rodanya, kira-kira kamu pakai jari gini bisa bergeser nggak? Hah? Nggak bisa. Tapi kalau ada rodanya, cukup dengan jari ini lebih mudah atau lebih sulit? Nah, misalkan ini saya kasih roda, lebih mudah nggak? Nah, ini kan nggak bisa nih. Tapi kalau ada rodanya, akan lebih mudah untuk dipindah. Nah, ini sama-sama di salju. Kenapa fungsinya beda? Yang ini untuk memperbesar dalam arti agar tidak terpeleset atau lebih mudah jalannya. Kalau ini dibuat untuk agar memang sengaja biar licin, biar meluncurnya lebih cepat. Tuh. Terus ini apa ini? Mesin itu biasanya pakai oli. Oli itu biar jalannya gerigi itu mudah, seperti pakai sepeda. Sepeda kalau rantainya kering itu jalannya bagaimana? Nah, lukar. Nek basa Jawane lukar, basa kayene lukar. Nek basa Indonesianya apa? Rantainya lepas, akan cepat berkah. Tapi kalau pakai pelumas di rantai sepeda akan lebih mudah untuk jalannya, gitu. Karena gaya gesek itu biar diperkecil. Terus ini apa ini? Yang pernah ke kolam renang siapa? Pernah nggak seluncuran tapi nggak ada airnya? Hah? Pernah? Yang terjadi bagaimana? Hup. Mandek kan? Malah panas. Bisa terluka ya? Biasanya gesek terus terluka ya. Nah, agar tidak mudah terluka, permukaannya dikasih apa ini? Ini pasti dikasih air. Ini bisa memperkecil gaya Jadi gaya itu ada yang kita pelajari, gaya otot dan gaya otot itu yang dihasilkan manusia atau hewan. Seperti menarik. Terus kalau gerobak jaran. Itu sama kan? Itu ditarik pakai tenaga otot hewan. Tapi kalau gaya gesek itu dua benda bertemu seperti ini tadi. Ini kan ada meja sama lantai ya, bergesekan lawan arah. Nek podo arahe koyok neng lift.
Nah, nggak bisa bergesek. Itu namanya bukan gaya gesek. Nah, sekarang manfaatnya dan pengaruh gaya gesek pada benda. Coba manfaatnya apa saja coba? Manfaat gaya gesek apa? Nah, ini saya gambarkan pada rem. Rem itu ada gaya gesek antara kampas rem dan cakram. Dia bisa berhenti itu bagaimana, coy? Ya direm. Karena ada dua benda yang bergesekan. Set, terus manfaatnya dia bisa berhenti. Nah, menghentikan gerak benda, membuat benda yang bergerak menjadi tidak mudah tergelin. Seperti contoh ini tadi. Ini diperbesar gaya geseknya agar benda yang bergerak tidak mudah tergelin. Seperti ini, misal mobil rime bagaimana? Kecepatan 300 km per jam, cus menaiki mobil apa ini? Mobil sport. Sing antara sing cc-nya gede. So, rime blong, apa yang terjadi? Nah, dia akan menabrak sesuatu. Tapi kalau nggak ada penghalangnya, dia akan meluncur terus sampai ada penghalang yang menghenti. Tapi kalau penghalangnya ikut tembok, dia akan makanya digunakan rem gaya gesek. Nah, selanjutnya kerugian. Nah, di samping ada manfaatnya, itu ada kerugian. Kerugian gaya gesek itu bagaimana sih? Nah, ini contohnya. Ban kalau terus bergesekan dengan aspal atau jalan raya, dia akan halus. Kalian menghapus itu lama-lama penghapusnya habis, gitu kan? Ini kerugiannya. Terus ini permukaan yang kasar. Nah, contohnya mobil yang berjalan di jalan raya sama ini. Yang di jalan apa ini? Yang kasar, ya kan? Kira-kira lebih mulus mana? Lebih cepat mana? Lebih cepat yang di aspal atau di sini? Di jalan raya, jelas kan? Ini bisa menghambat gerak benda. Kalau apa itu? Gaya geseknya besar. Nah, pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruhnya apa? Gaya, ayo dibaca bersama-sama. Gaya seperti kemarin. Kalian kan sudah praktek membuat slide, ya kan? Selain itu teksturnya bisa berubah ketika kamu pegang. Kalau ini dicontohkan roti. Kalau pengen membuat donat biasanya harus dipegang dulu. Nah, gaya bisa merubah bentuk benda. Selanjutnya, nah ini gambarnya siapa ini? Pak Jokowi. Gaya mempengaruhi benda yang apa aja? Gaya ini tadi bergerak atau diam? Diam. Caranya biar bergerak harus dengan gaya. Bisa gaya otot, bisa gaya gesek. Ini dicontohkan. Nah, ini sepeda bergerak apabila ayo, kalau ini pakai gaya otot atau gaya gesek? Kalau ini nah, gaya gesek. Nah, ini pada permainan sepak bola. Apa ini? Gaya mempengaruhi. Tadi benda mempengaruhi benda yang diam. Set diam. Diberikan ada praktek. Caranya ketika ini bergerak agar diam diapakan? Ditangkap atau diberhentikan atau bisa berhenti di tembok pembatas. Nanti bisa diam dengan sendirinya. Seperti contoh permainan sepak bola ini. Nah, set, nah, yes. Nah, langsung diam, set. Nah, yang bergerak tadi tendang dioper, set. Terus menjadi diam, terus bergeraknya lebih cepat, tendang buang, just.
Lebih cepat atau lebih lambat? Tapi kalau di gini, bisa berubah arah. Nah, contohnya ditendang, terus dikontrol, terus dirubah arahnya, atau ditepis oleh kiper, kira-kira set, terus biasanya, atau dia gini. Oh, bisa berubah arah seperti ini. Nah, terima kasih. Materi hari ini gerak gaya sudah selesai. Sebelum saya bagikan lembar kerja, ada yang ditanyakan? Boleh tanya. Kalau belum paham boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Ada yang tanya? Nggak ada? Nggak ada? Ya. Gimana? Kenapa bahasa bisa beda-beda dari negara? Kenapa bahasa dari negara? Itu nanti saya jawab ketika sudah selesai ini ya, karena itu bukan materi UPAS ya, nggak apa-apa. Kalau sudah nggak ada pertanyaan saya tampung dulu ya, nggak apa-apa ya, saya jawab nanti ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan saya langsung bagikan lembar kerjanya. Bentar, lembar kerjanya kantor. Ini saya bagikan lembar kerjanya. Alfian atau Syarif, sirahnya diangkat. Silakan itu berdiskusi. Ada percobaan 1 dan 2. Ya. Gimana? Ya, semuanya ini dikerjakan, ini tidak boleh berdiskusi untuk memecahkan suatu. Misalkan ini dikerjakan masih ini berdiskusi, silakan. Sini Hanum. Kalau belum jelas boleh ditanyakan. Dikasih nama dulu kelompoknya ya. Ayo didiskusikan. Di situ kan ada buku dan apa tuh? Gambar tumpuan buku sama papan yang miring. Di sini kan ada kotak sama bola. Boleh kalian maju ke depan, misalkan yang pengen praktek di sini boleh. Kalian amati di sini langsung boleh. Di situ ada lembar kerjanya, ada kotak dan bola. Kalian boleh di sini, boleh langsung praktek ke depan, boleh. Kalian amati terus tulis di lembar kerja. Ya, nah ini printingnya. Benda yang paling bergerak paling cepat mana? Nah, ditulis di sini. Nanti yang D ini ditulis di sini. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Nah, ditulis. Segera. Boleh didiskusikan. Boleh diskusi.
Ya, mau tanya. Apa yang kurang jelas? Oh, yang ini paling lambat. Yang ini mana? Antara dua ini yang cepat dan lambat. Ya, itu ya. Kalau ini menyebabkan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan gerak? Nah, tadi apa? Di sini. Yang ini kan cukup di sini. Yang bawah ini, yang D dijawab di sini. Yang menjadikan kira-kira kok bola ini bisa meluncur? Kalian boleh praktek di sini. Misalkan pengen dia mati praktek, nah boleh saja maju ke depan boleh saja. Ya. Ayo didiskusikan. Gimana Messi? Ada yang belum jelas? Gimana ini? Menurut saya, menurutmu almari ini biar mudah dipindahkan itu bagaimana? Meja ini biar mudah dipindahkan menurut kalian itu bagaimana? Nah, ini boleh digambar, boleh dideskripsikan. Misalnya ini lemari dikasih apa biar mudah? Nah, boleh bu gambar, nongkene bu gambar, boleh ditulis juga boleh. Sudah jelas? Ayo, sudah jelas ya? Ya. Ya. Gimana? Hanum kesini Hanum. Nah, didiskusikan sini. Oh, malu-malu. Kenapa linggihmu kok ngono? Ngapa itu? Isin karena ora.
Willy sih ikut diskusi dong. Kok malah itu ngalamun sendiri. Gimana? Gimana lagi Mas Messi? Nah, ini dijawab di sini. Apa yang menyebabkan ini salah nih? Yang salah satunya yang lambat nih. Boleh digambar, kalian boleh menulis, boleh digambar mungkin. Gimana? Hah? Di sini loh, di sini lah. Ini dijawab sini biar space-nya besar di sini. Jawab di sini. Ini kan kelihatan umpel-umpelan nanti. Nah, ini tulis Messi yang nulis. Kenapa nih? Kenapa nih? Willis dari tadi kok diem ngalamun. Ayo Ramdhani sama Willis ikut berdiskusi lah gitu. Dipecahkan bersama-sama masalahnya. Yang ini boleh digambar, boleh ditulis. Nah, menurut kalian bagaimana cara yang mudah untuk memindahkan benda di atas? Nah, ini pindahnya. Kenapa ya? Boleh digambar, boleh ditulis. Yang E loh, yang E. Yang E. Ali Rizky gambar. Oke, boleh. Ali Rizky boleh nggak? Apa Willis? Kok malah lihat sini? Lihat kelompoknya, kok malah lihat sini. Nah, ini Ali Rizky digambar. Apa itu jawabannya? Pakai gambar.
Ya, apa yang kalau ini ditulis? Ini kesalahan ketik ini. Ya, ini yang lambat. Ya, betul, tapi ini betul. Lambat apa sih lambat? Gimana? Boleh. Digambar boleh. Ya. Maksudnya ini kan bola. Ayo maju ke depan sini. Maju ke depan sini. Arwanu Messi sini. Di situ di bawah dong, di bawah. Ini ada apa ini? Bola sama kotak, ya kan? Nah, pertanyaan mana yang kamu tanyakan? Nah, yang ini, yang D, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Nah, siapa yang angkat ini biar posisinya miring? Hanum. Yes. Nih, yang masih megang dulu no. Nah, udah lepas. Nah, tadi mana yang lebih cepat? Bola. Mana yang lebih lambat? Bola. Nah, menurutmu kenapa ini cepat? Kenapa ini lambat? Oh, bundar. Sampun? Digambar boleh. Kan boleh digambar, boleh dideskripsikan. Boleh. Naura biasanya pinter gambar kok. Kan gambar Naura. Kenapa Dan? Ngantuk? Atau merenungi nasib? Nah? Harus selalu semangat. Tadi kan dibaca. Harus selalu semangat. Hah? Simpan ya? Kita kelompok berapa, Pak? Kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 1. Sudah, kelompok 2 sudah? Tinggal menggambar. Kelompok 3 sudah? Mana yang belum? Masih 1. Boleh digambar nggak apa-apa? Digambar nggak apa-apa. Masih 1. Kelompok 4 sudah? Belum. Sudah atau belum? Nah, sampun. Berarti tinggal kelompok 2 dan 3. Digambar dong. Nah, ini. Nah. Mejanya dikasih apa? Biar mudah dipindah. Biasanya kalau itu, Kursi roda. Dikasih roda. apa? Nah, ayo. Kalau sudah, nanti maju ke depan untuk mempresentasikan. Sudah, ini sudah. Sampun. Nah, sampun. Berarti tinggal kelompok 3. Sampun.
Sampun kelompok 3? Nah. Ya. Sampun. Kelompok 1 sudah? 2 sudah? 3 sudah? Ya. Terus sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Jidan kok malah ngantuk terus. Saya biar semangat lagi. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku bisa, tadi bisa, pasti bisa. Mulai kelompok siapa yang siap maju? Ya, kelompoknya Fatih dulu. Kelompok 2 silakan maju. Maju semuanya, maju semuanya. Maju semuanya untuk mempresentasikan. Ayo. Kalau silau boleh sedikit geser di sini. Nah, silakan. Boleh bergantian. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dong. Nama saya Fatih Riwandana Maheswara. Saya akan mempresentasikan lembar kerja yang saya kerjakan. Nah, silakan. Yang pertama gambar apa itu? Tadi Bola. papan miring, ada bola dan Buku. Dan kotak. ya, dibaca jawabannya. Amati gerak masing-masing benda. Benda apa yang bergerak paling cepat? Bola. Benda Terus apa yang kedua benda yang lambat benda ini. apa yang bergerak paling Yang lambat mana? Kotak. Terus Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Hasil pengamatan. Kalau bola bentuknya bulat, lalu dia itu licin. Kotak, dia kasar, permukaannya jadi nggak bisa. Ya, bola permukaannya bulat. Kalau kotak gimana tadi? Permukaannya kasar. Ya, boleh. Yang satu siapa ini? Iya. Yang perempuan. Nah, Iya. ayo. Yuk. Nah, sini. Yuk. Ayo ke sini. Perkenalkan nama saya Safean. Nah, saya akan mempresentasikan lembar kerja percobaan 2. Nah, benda apa yang mudah dipindahkan? Mana? Meja. Kenapa? Jawabannya apa? Alasannya apa? Meja itu kecil, mudah diangkat. Kalau lemari itu Lebih berat. dan Terus benda yang sulit untuk dipindahkan? Mana? almari dari kecil, lalu dia lebih berat. Gaya apa yang digunakan untuk memindah ini? Otot. Ya, otot. Nah, ini dijelaskan. Ya, betul. Nah, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya. Ya, maju. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rizky. Saya akan menjelaskan tentang percobaan kedua. Dibaca benda apa yang mudah dipindah?
Apa? Meja. Karena Karena dia lebih kecil. nah, benda apa yang sulit dipindah? Almari. Karena dia lebih berat. ya, terus gaya apa yang digunakan untuk benda di atas? Diangkat. Berarti gaya gesek atau gaya otot? Dia otot. Gaya otot. Ini jawabanmu. Ya, nah, terus nah gambarmu ini diangkat. Ini gambarnya di dorong. ya. Terus yang satu Ansa. Ya, silakan dibaca langsung. Amati Benda yang bergerak paling cepat. Bola. Nah, benda yang paling lambat. kayu, kotak. Terus apa? Karena bisa dilempar atau ditendang. Ya, terima kasih. Terus kelompok selanjutnya, beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kelompok, ayo maju ke depan. Sini, kejar sini. Siapa ini? Yang pertama? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan percobaan yang pertama. Benda apa yang bergerak paling cepat? Bola. Benda apa yang bergerak paling lambat? Kotak. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? 1. Bola, karena bentuknya bulat dan permukaan benda halus. Kotak, karena bentuknya rapat atau kotak dan permukaan benda kasar. Ini langsung Bilkis semua atau ada yang baca ini? Pilih saya. Percobaan kedua dibaca. Cobalah memindahkan benda di atas. Benda apa yang mudah dipindah? Berikan alasannya. Meja, karena meja lebih ringan dan bentuknya lebih kecil. Benda apa yang sulit? Benda yang sulit dipindahkan apa? Lemari, karena apa? lebih berat dan bentuknya lebih besar. Terus Gaya apa yang kamu gunakan memindahkan benda di atas? Diangkat atau didorong? Menurut bagaimana cara yang mudah untuk memindahkan benda di atas? Ini dikasih roda. Ini Dikasih roda. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok terakhir. Kelompoknya Messi. Siapa ini yang membaca pertama? Aini. Ayo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini. Saya akan presentasikan percobaan yang kedua ya. Benda yang paling mudah dipindahkan menurutmu apa nih? Meja. Kenapa meja? Lebih ringan. Yang paling berat? Yang paling sulit? Lemari, karena permukaannya kasar. Terus ini dikasih. Nah, terus cara yang paling mudah lagi dengan cara dikasih tali dia pakno itu. Ditarik. Ya, terus selanjutnya yang itu siapa ini? Oktavino Asegaf Sukonolo. Yo. Percobaan pertama. Benda apa yang paling cepat gerakannya? Kelereng. Kenapa? Karena Bola atau kelereng ya? Bola ya sudah apa? Karena permukaannya halus. Benda yang paling lambat? kotak.
Kenapa itu? Karena permukaan yang kasar. Nah, ya ini. Permukaannya yang kasar. Kasar. Kotak Yang karena ini kasar. bulat. Yang ini halus, ini kasar. Oh, yang itu halus, yang itu kasar. Ya, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Aku bisa, tapi bisa, tapi bisa. Selanjutnya saya akan membagikan soal formatif. Ya, ini kalau tadi dikerjakan berkelompok, sekarang ini dibuat kalian bagikan. Sudah? Sudah? Itu mohon dikerjakan di rumah saja. Untuk dikerjakan di rumah. Tadi kalian kerjakan bersama-sama. Kalau ini kalian kerjakan sendiri. Dikerjakan di rumah. Untuk PR sekarang saya akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Tadi sebelum kesimpulan tadi saya evaluasi. Tadi ada jawaban yang salah. Gaya apa yang digunakan? Nah ini. Tadi ada yang kurang tepat. Gaya apa yang kamu gunakan untuk memindah benda di atas? Ada gaya, maksudnya gaya otot atau gaya gesek. Yang kelompoknya Bilkis kelompok 3 sama kelompoknya Fatih sepertinya tadi. Fatih ya? Jawabanmu apa? Gaya otot. Oh, berarti betul. Tadi siapa ya? Saya nggak lupa. Atau Bilkis saja yang salah. Yang benar adalah gaya otot atau gaya gesek. Nanti dibetulkan. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tenang. Pelajaran kegiatan mana yang menurutmu menyenangkan hari ini? Praktek terus. Kalau ini praktek, ada lagi kegiatan hari ini yang menyenangkan menurutmu? Praktek, menulis. Terus ada yang tadi bekerjasama, ya. Presentasi. Senang kamu berpresentasi. Oke. Jadi kesimpulannya, gaya adalah tadi apa? Dorongan atau tarikan yang akan. Gaya tadi ada gaya apa saja yang kita pelajari? Otot dan gaya yang otot dihasilkan oleh manusia dan hewan. Terus gaya saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, kalian menggunakan apa? Gaya otot. Kalau menggesekkan, kalian menggunakan gaya gesek. Dipengaruhi oleh apa? Kasar atau besar atau kecilnya, luas permukaan. Kalau tadi meja kecil, terus lemari besar, lebih mudah yang mana? Yang meja karena lebih kecil. Oke. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian diberi kemudahan dalam belajar. Ilmu kalian dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar gaya magnet. Jadi gaya otot, gaya gesek. Sekarang untuk pelajaran berikutnya belajar gaya magnet. Magnet itu yang biasanya kamu buat mainan tuh loh. Nah, nanti kita belajar itu. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh tadi yang belum siapa? Alfian atau Syarif ini?
Ayo Alfian, maju ke depan. Sini. Ya, yuk. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.